Kisah Nabi Muhammad bagian 54, ke langit berikutnya. Rasulullah melanjutkan perjalanannya bersama Jibril. Beliau melihat berbagai kondisi para penghuni surga dan neraka. Gelombang-gelombang menerima perintah salat. Di langit ke-6, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian Rasulullah dibawa ke hadapan Arasy sehingga bertemu Allah. Segalanya tidak dapat dilukiskan dengan lidah dan di luar jangkauan daya otak manusia. Bertemu dengan Allah yang Maha Agung membuat Rasulullah merasakan kesejukan sampai ke tulang punggungnya. Kemudian, rasa tenang dan damai membanjiri perasaan beliau, begitu terasa nikmat. Pada saat itulah, Allah memerintahkan agar setiap muslim melakukan salat 50 kali sehari semalam. Begitu Rasulullah turun dari Arasy, beliau bertemu Nabi Musa yang berkata, "Bagaimana engkau mengharap pengikut-pengikutmu akan melakukan salat 50 kali setiap hari? Sebelum engkau, aku sudah punya pengalaman, sudah kucoba terhadap Bani Israel sekuat daya. Percayalah dan kembalilah kepada Allah, minta supaya dikurangi jumlah salat itu." Kemudian Rasulullah kembali menemui Allah. Kemudian jumlah salat dikurangi jadi 40 kali setiap hari. Namun, Nabi Musa menganggap masih di luar kemampuan orang. Dia sarankannya lagi Rasulullah kembali meminta keringanan. Demikianlah, beberapa kali Rasulullah bolak-balik menemui Allah sampai akhirnya jumlah salat ditetapkan menjadi 5 kali sehari semalam. Kemudian, Rasulullah kembali ke bumi dengan menuruni tangga. Burak pun membawa Rasulullah kembali ke Mekah. Gelombang mengabarkan Isra Miraj. Menjelang fajar Rasulullah membangunkan Ummu Hani dan keluarganya. "Oh Ummu Hani," sabda Rasulullah, "seperti engkau maklum, semalam aku salat malam terakhir bersama kamu. Kemudian aku ke Baitul Maqdis dan salat di sana. Baru saja, saat ini, kita salat subuh bersama." Rasulullah kemudian bangkit, meninggalkan Ummu Hani yang masih terperangah. Ummu Hani tahu beliau akan keluar dan mengabarkan Isra dan Miraj kepada orang banyak. Rasulullah berdiri dan berjalan ke pintu begitu cepat seolah-olah tidak sabar lagi untuk mengabarkan perjalanan ini. Padahal, beliau tahu apa akan dikatakan orang Quraisy yang selama ini memusuhinya. Namun, semangat Rasulullah tidak terhalangi oleh hal-hal semacam itu. Rasa khawatir Ummu Hani menggunung seketika. Begitu cepatnya langkah Rasul sehingga Ummu Hani terpaksa menarik jubah Rasul dengan tergesa-gesa. "Ya Rasulullah, jangan mengatakannya pada khalayak ramai. Nanti mereka menuduh engkau berdusta dan mereka akan menghinamu." Rasulullah tersenyum menenteramkan, "Demi Allah, saya akan tetap mengatakannya." Ummu Hani tidak bisa berkata apa-apa lagi melihat tekad Rasulullah yang sudah demikian kuat. Ketika Rasulullah pergi, dilihatnya beliau dengan pandangan khawatir. Ummu Hani segera memanggil seorang hamba sahayanya, seorang perempuan dari Habasyah. "Pergilah, ikuti Rasulullah dan dengar yang dikatakan kaumnya terhadap beliau." Hamba sahaya itu pun bergegas pergi. Bersambung bagian 55.